Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video kita kali ini. Di video kita kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan pada video sebelumnya tentang pesawat sederhana, lebih tepatnya pada pengungkit. Kita tahu bahwa pengungkit atau tuas bekerja berdasarkan prinsip usaha, di mana usaha yang kita keluarkan atau saya sebut dengan W in atau W masuk sama dengan usaha yang keluar, atau usaha yang kita keluarkan sama dengan usaha yang keluar atau yang mengangkat bebannya itu. Nah, di mana besarnya usaha yang kita berikan itu sama dengan gaya dikalikan dengan kuasa, sedangkan usaha yang mengangkat bebannya adalah gaya beban dikalikan dengan beban. Oke, sekarang kita bahas di video ini adalah jenis-jenis pengungkit. Pengungkit atau tuas dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pengungkit jenis pertama. Oke, pengungkit jenis pertama, kedua, dan ketiga hanya dibedakan pada letak titik tumpu, kuasa, dan bebannya. Jadi kita ingat dulu sebentar bahwa dalam pengungkit ini ada tiga komponen utama, yaitu kuasa atau sisi yang memberikan usaha, titik tumpu atau pertemuan antara kuasa dengan beban, dan sisi beban atau sisi di mana beban itu berada. Oke, pengungkit jenis pertama yaitu pengungkit yang titik tumpunya berada di tengah. Jadi skemanya adalah titik tumpu di sini di antara kuasa dan juga beban. Oke, alat apa saja yang merupakan jenis pengungkit jenis pertama ini? Di sini saya akan carikan di Google bahwa pengungkit jenis pertama. Oke, kita lihat. Nah, alat-alat yang masuk dengan pengungkit jenis pertama ini banyak sekali. Di sini contohnya akan saya ambil. Oke. Nah, pengungkit jenis pertama ini contohnya ada tang, kemudian maaf, kita spesifikkan saja. Tadi gambarnya bercampur antara pengungkit jenis satu dan jenis lainnya. Kita lihat pengungkit jenis pertama adalah gunting, contohnya. Oke, kita besarkan gambar guntingnya. Oke, kita lihat di sini. Kenapa dia disebut dengan pengungkit jenis pertama? Karena di sini kita lihat bahwa titik tumpunya berada di tengah. Ya, jadi di sini titik tumpunya, di sini kuasanya, di sini beban. Nah, di sini berarti antara kuasa dengan titik tumpu adalah lengan kuasa. Sedangkan titik tumpu dengan beban adalah lengan beban. Kemudian ada pengungkit jenis kedua. Nah, berbeda dengan jenis pertama, pada pengungkit jenis kedua ini yang di tengah adalah bebannya. Ya, jadi di sini ada kuasa, kemudian beban, dan di sini adalah titik tumpu. Nah, sekarang kita akan cari jenis pengungkit jenis kedua. Nah, kita lihat di sini adalah gerobak atau gerobak yang digunakan untuk bangunan, arko atau apalah namanya itu. Nah, di sini kita lihat ini adalah contoh pengungkit jenis kedua. Oke, saya letakkan di sini. Oke,
Oke, sini. Nah, ini adalah pengungkit jenis kedua, di mana si beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Nah, sama seperti pada pengungkit jenis pertama, lengan kuasanya adalah jarak antara kuasa sampai ke titik tumpu. Ini adalah lengan kuasa. Sedangkan lengan beban adalah jarak antara beban dengan titik tumpu. Ini adalah lengan beban. Jadi, pada pungkit jenis kedua ini, si lengan kuasa memiliki panjang yang lebih daripada lengan beban. Kemudian, yang terakhir adalah pengungkit jenis ketiga, di mana pengungkit jenis ketiga ini yang di tengah adalah kuasa. Nah, di sini ada beban dan titik tumpu. Kira-kira apa contohnya? Ya, betul. Salah satu contoh alatnya adalah skop. Nah, salah satu contohnya adalah skop atau sendok bisa, pancingan bisa. Nah, kita lihat, kita kasih kata kunci skop. Oke. Nah, ini adalah contoh dari alat pengungkit jenis ketiga. Oke. Nah, di sini saya letakkan. Kita lihat di sini titik kuasanya berada di tengah, sehingga jarak lengan kuasanya dibandingkan jarak lengan bebannya, maaf, kebalik, lengan kuasanya berarti dari titik kuasa ke titik tumpu, ini lengan kuasanya, lengan bebannya adalah titik tumpu ke lengan beban, lebih panjang lengan bebannya. Nah, apa yang dapat kita ambil sebuah poin dari sini bahwa pengungkit jenis satu dan jenis kedua ini digunakan untuk memperingan atau kebanyakan untuk mengurangi usaha yang harus kita keluarkan. Nah, sedangkan jenis ketiga ini karena lengan kuasanya lebih pendek, tenaga atau maaf, tentu gaya yang kita keluarkan harus lebih besar. Sehingga pada jenis ketiga ini fungsi utamanya adalah memperbesar perpindahan. Jadi kalau kita menggunakan skop, sebenarnya kita bukan ingin lebih ringan, enggak, tapi agar material yang kita skop ini dapat kita pindahkan dengan jarak yang lebih lebar atau lebih jauh. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih telah menonton. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.